atas hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ya siap hidup kami Bapa. Kau yang mengerti setiap keperluan kami Tuhan. Kau yang melihat hati kami Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap kami Tuhan yang mengikuti secara online di tempat kami masing-masing, kami percaya Kau hadir dalam setiap hati kami, menguasai ruangan hidup kami Tuhan. Kau berikan kesegaran untuk setiap kami yang sedang haus Tuhan. Kau memberikan kami sukacita, Kau memberikan kami kesembuhan Tuhan. Karena kami percaya Kau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kerinduan kami, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa sembah kami, kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hati kami rindu Tuhan, untuk lebih lagi bersorak bagi Engkau. Sebab Kau yang layak untuk terima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
Ku bersuka sebab Dia girakan. Ku masuki gerbangnya, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakan. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Saya tunggu saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sementara tidak boleh salaman ya. Kita kasih senyum, maskernya dibuka sebentar. Kita kasih senyum terindah buat saudara-saudara kita. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Menyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lain. Ada kuasa. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Oh, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Firman yang membuat kita mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Membuat kita sembuh, membuat kita kuat, membuat kita survive dalam segala hal. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemana kami mencari Tuhan? Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan kami perlu Kau Tuhan. Setiap keajaiban-Mu, sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bila setiap pujian penyembahan kami Tuhan kiranya boleh menjadi dupa yang harum di atas tatamu yang kudus, menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tiba saatnya kami akan terima berkat firman-Mu. Kami memerlukan Engkau Tuhan hari dalam hidup kami. Hadir secara pribadi dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan untuk kami. Kami berkati hamba-Mu Bapak PDP Yosua Tuhan. Kau menolong beliau Tuhan untuk menyampaikan suara hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang ada di sini. Di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami siap terima berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur pada kesempatan hari ini, pagi hari ini boleh diberi kesempatan lagi untuk memberikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada kesempatan pagi ini. Puji nama Tuhan. Sebelum itu Bapak Gembala kurang enak badan sehingga beliau ada di ruangan di tempat ini ya, di ruang tamu mengikuti streaming juga. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara juga bantu doa kesehatan beliau karena ya masa pandemi ini harus jaga daya tahan tubuh ya. Puji nama Tuhan, tidak berlama-lama kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah saya beri judul Keselamatan dalam Kristus ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lihat di brosur, di pengumuman ya yang biasanya sudah disampaikan. Hari ini saya membawakan temanya, sekali lagi saya bacakan, keselamatan dalam Kristus. Roma 10 ayat 4 sampai 13. Kita bisa buka bersama-sama langsung. Kebenaran firman Tuhan ya. Roma 10 ayat 4 sampai ke 13. Bapak Ibu Saudara nanti membacakan ayat yang genap, saya yang ganjil, atau kebalik saja. Saya yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Semuanya sama-sama membaca ya kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat yang keempat sampai ke 13. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Pada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini, keselamatan dalam Kristus, atau bisa dibilang Injil. Kalau dalam bahasa Inggris ya the gospel. Sudah sangat mungkin sering ya diberitakan, bahkan anak-anak Tuhan sudah sangat sering mendengarkan tentang keselamatan ini. Tapi boleh pada kesempatan pagi hari ini saya kembali lagi mengingatkan kita semua, begitu besar kasih Allah dalam hidup kita ya. Kita mengerti bahwa hal-hal ini sangat luar biasa. Saya akan membaginya dalam beberapa poin. Yang pertama keselamatan karena iman, dan yang kedua
iman yang benar. Iman yang benar itu apa aja? Nanti kita lihat sama-sama di dalam Roma 10 ayat 4 sampai 13 ini. Puji nama Tuhan, masuk dalam poin yang pertama. Next slide. Keselamatan karena iman. Ayat 4 sampai 8. Saya bacakan ulang ya buat Bapak Ibu Saudara. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Keselamatan karena iman. Ini menjadi sangat kompleks ya. Banyak orang bilang, kita harus berbuat baik untuk diselamatkan. Atau orang yang bilang, kita perlu iman supaya diselamatkan. Gak perlu berbuat baik. Ya. Tetapi sebenarnya semuanya itu jadi satu, saudara. Ketika kita beriman, otomatis kita itu berbuat baik. Sama seperti, sedikit saya beri contoh ya, ilustrasi. Ketika kita bilang cinta ke seseorang, atau misalnya suami atau istri, pacarnya, atau seperti itu, atau anak ke orang tua, gak mungkin ketika kita bilang cinta, kita pukul. Atau kita menghajar. Ya, menghajar tanpa alasan, gak mungkin. Atau ketika kita bilang cinta, kita berkhianat kepadanya. Gak mungkin. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, itu otomatis melakukan perbuatan baik. Tapi intinya bukan di situ ya. Keselamatan karena iman. Di ayat 4 bagian A, Paulus mengajarkan bahwa Kristus itu adalah akhir dari hukum Taurat. Maksudnya apa? Maksudnya bukan ketika Kristus datang, hukum Taurat nggak berlaku lagi. Bukan, saudara. Ketika Kristus datang, Taurat nggak berlaku. Artinya, boleh sembarangan gitu ya. Kita boleh omong kotor, atau kita boleh membunuh, berzina, atau dan lain sebagainya. Kita bisa sekarpe dewe gitu ya. Kristus sudah selesaikan gitu ya. Banyak gereja-gereja sudah punya pandangan seperti ini. Wah, kita sudah diselamatkan. Meskipun kita berdosa nggak apa-apa gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tetapi keselamatan karena iman bukan karena perbuatan kita, benar. Tapi ketika kita diselamatkan karena iman, kita berproses di dalam iman. Ya, beberapa minggu lalu, bulan lalu saya sudah jelaskan tentang iman yang berproses ya. Terus menerus meningkat, naik level, lebih baik. Memang kita sempurna ketika kita sudah mati, terus nanti bersama-sama Tuhan dibangkitkan, naik ke surga, diubahkan sekejap mata menjadi sempurna. Memang itu waktu kita sempurna. Tapi sebelum itu, masih kita di dunia, kita terus disempurnakan. Keselamatan kita, keselamatan yang progresif. Berbicara tentang progres, kalau hasil sudah pasti. Hasilnya sudah pasti selamat. Tuhan sudah kasih keselamatan itu di kayu salib. Mati buat kita semua. Tapi kekristenan berbicara tentang proses. Bagaimana kita terus belajar menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau namanya proses nggak bisa sekejap, saudara. Nggak bisa ya kayak Thanos. Kalau Thanos langsung berubah gitu ya. Enggak. Semuanya berproses. Paulus, Petrus, yang orang-orang hebat pun semuanya nggak bisa langsung jadi hebat, saudara. Semuanya diberikan proses dalam iman mereka. Mereka sudah banyak belajar tentang Yesus. Bahkan sempat menyangkal, jatuh bangun dalam dosa. Tapi inti dari kekristenan yang luar biasa adalah keselamatan bukan dikerjakan oleh manusia. Ada seorang, next slide, ada seorang penginjil, pengkhotbah, dan dia orang yang hebat dalam berapologetika. Mungkin kalau orang-orang sering bisa melihat ini ya, seorang yang bernama Ravi Zakaria. Dia seorang yang India, tapi hidup di Eropa kalau nggak Amerika gitu, saya agak lupa. Dia seorang penginjil apologetika, artinya dia suka menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan orang yang nggak percaya sama Tuhan kepada dia dengan bertanggung jawab.
Ya, saya boleh bacakan ya, sedikit agak panjang kata-kata dari beliau. Seorang penginjil bernama Ravi Zakaria berkata, jika Anda mengikuti agama Islam dan bertanya kepada seorang pria muslim bagaimana Anda mencapai surga, dia akan mengatakan jika Anda berdiri di hadapan Allah, perbuatan baik Anda harus lebih banyak daripada perbuatan buruk Anda. Begitulah cara Anda mencapai surga. Tapi ketika Anda bertanya kepada orang dengan pandangan dunia panteistik itu orang-orang yang menyembah kepada banyak Tuhan atau banyak dewa, seperti itu. Setiap kelahiran adalah kelahiran kembali, reinkarnasi. Setiap kehidupan berdasarkan kehidupan sebelumnya. Ketika Anda akhiri mencapai kemenangan karma untuk mencapai kesempurnaan dan membayar semua orang setiap kelahiran sebelumnya, maka Anda dapat mencapai nirwana atau moksa atau apapun itu. Dengan kata lain, Anda membayar sepenuhnya, Anda menanggung hutang di setiap kelahiran dan Anda membayar hutang itu di setiap kelahiran. Perhatikan setiap kata Anda. Ya. Jadi ditulis Anda membayar, Anda menanggung hutang, Anda membayar hutang itu dan Anda membayar untuk mencapai kemenangan karma, membayar orang-orang yang sudah kita salahkan gitu ya. Kalau di Muslim ditimbang kebaikan Anda. Kata-katanya Anda. Tapi dia berkata yang terakhir ya, Bapak Ravi Zakaria, slide yang terakhir. Dan hal yang luar biasa tentang pandangan dunia Kristen adalah Anda tidak pernah dapat benar-benar mendapatkan sendiri hak untuk dipeluk oleh Allah. Itu adalah pemberiannya bagi Anda. Jadi kita nggak punya hak untuk mendapat pelukan Allah sebenarnya. Tapi karunia dia berikan. Kasih karunia itu. Grace. Ya, kalau anak diberi nama Grace, wah puji Tuhan luar biasa. Kasih karunia diberikan. Itu adalah pemberiannya bagi Anda. Itu adalah pembekalan yang dilakukan di atas kayu salib. Jika Anda menunggu sampai Anda baik-baik saja dan semua beres, membersihkan diri Anda sendiri, Anda salah jalan. Anda datang sekotor diri Anda sekarang, dan Dia adalah satu-satunya yang dapat membersihkan saudara dan saya. Kata-kata yang ketika saya membaca, sebenarnya bahasa Inggris ya Bapak Ibu Saudara. Bahasa Inggris, dan saya mulai menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Tidak mampu menyelamatkan diri saya sendiri dengan kebaikan saya. Tapi Allah rela datang ke dunia untuk tebus saudara dan saya. Saya minta tolong Koko Ian ya yang mentranslate ini semua. Karena kalau bahasa Inggris saja saya ngerti ya, listening gitu ngerti. Tapi kalau suruh translate langsung ke bahasa gitu susah. Jadi Koian yang translate ini semua. Tetapi kita bisa belajar dari sini bahwa kebenaran kita, kalau Yesaya katakan kebenaran manusia sebaik-baiknya manusia ya, itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Artinya apa? Enggak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Mau menyelamatkan orang lain apalagi? Sendiri aja masih di dalam lumpur dosa. Seperti itu. Tapi oleh kasih karunia, Dia naik ke surga, kirimkan Roh Kudus yang memampukan kita berjalan di dalam dunia yang kelam ini. Kalau orang Yahudi ya, orang Yahudi itu membenarkan dirinya karena hukum Taurat. Dia belajar benar-benar hukum Taurat itu dari kecil. Mereka belajar sampai umur 12 tahun, baru orang Farisi itu ya, yang terus naik jenjang sampai akhirnya mereka jadi orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya. Mereka belajar hukum Taurat benar-benar, untuk apa? Untuk ditaati. Tapi kelemahannya, mereka mentaati hukum Taurat untuk membenarkan dirinya sendiri. Bukan untuk berserah kepada Tuhan, bukan menyadarkan dirinya bahwa dia gak mampu, terus dia butuh Tuhan, enggak. Tapi karena hukum Taurat merasa benar, wah dia semua dilakukan sampai tetek bengek yang kecil diperhatikan. Makanya Yesus gak boleh menyembuhkan
orang ketika hari Sabat. Ketika Yesus bekerja di hari Sabat ya, menyembuhkan, wah protes semua. Tapi Yesus kasih perumpamaan yang begitu luar biasa kepada orang Farisi. Ketika lembu jatuh ke sumur, Anda selamatkan meskipun hari Sabat. Tetapi manusia gak mau diselamatkan. Seperti itu. Yesus tegur dengan sangat keras. Jadi hari-hari ini kita berbuat baik itu bukan karena membenarkan diri. Atau menutupi dosa. Banyak orang ke gereja hanya sekedar supaya dosa-dosa yang dilakukan di luar gereja terhapus. Salah saudara. Kita berbuat baik bukan karena untuk menghapus dosa kita sendiri. Tetapi kita berbuat baik melakukan kebenaran karena kita sudah diselamatkan. Bentuk ucapan syukur kita, bentuk iman kita dalam keselamatan dalam Kristus Yesus. Hal-hal seperti ini sangat mendasar. Tetapi banyak sekali orang Kristen mulai pudar, lupa. Ke gereja untuk menghapus dosa. Semuanya dibuat seperti rutinitas, seperti itu. Yang sebenarnya adalah harus dihidupi, dijalani. Kehidupan di luar dan di dalam gereja gak beda. Ketika di dalam gereja kita bisa kusuk, wah, angkat tangan, haleluya. Tetapi kita di luar, itu sebenarnya tantangan sesungguhnya buat orang Kristen. Menghidupi Injil Kristus. Ya memang gak bisa langsung hebat, gak bisa langsung baik, gak bisa langsung tek langsung berubah. Tapi ada kemauan untuk berubah. Yesus ketika dibawa ya sama orang Farisi mencobai Yesus, seorang pelacur ya, dari perempuan yang datang, yang seharusnya dirajam batu karena berbuat hal yang gak baik waktu itu untuk menaati hukum Taurat, harus dirajam batu. Tapi Yesus katakan, siapa di sini yang gak berbuat dosa boleh merajam duluan. Mereka semua gak ada yang berani merajam batu dan mereka pulang satu persatu. Bukan berarti Yesus membenarkan perbuatan dari seorang pelacur ini, tidak. Tapi Yesus tahu mengampuni dan bisa melihat hati seorang pelacur ini mau berubah atau tidak. Tetapi ketika kita nggak mau berubah, diberi kesempatan tidak mau berubah, terus loh Tuhan kasih kesempatan sampai akhir. Seringkali kita nanti sore saya berbicara tentang masalah itu menjadi disiplin, menjadi peringatan. Tuhan kasih kesempatan supaya tidak sombong, kesempatan untuk percaya kembali kepada Tuhan, kesempatan terus Tuhan beri. Tapi kalau kita lihat dari Yudas Iskariot, dia diberi kesempatan, tapi dia memilih untuk tidak selamat. Jadi jangan sampai Bapak Saudara diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Nanti di ayat 14 dan 15 saya sengaja kita baca supaya kita baca bersama-sama. Ada kesempatan kita juga untuk memberikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak menjauh ya, kita belajar sedikit lagi di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat baik sampai sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah. Karena Allah itu sendiri kudus, suci adanya. Ya, kalau Allah Bapa datang ke dunia, terus lihat secara muka dengan muka, kita bisa mati. Itu saking kudusnya. Tapi dia menambahkan Allah kemanusiaan kepada diri Allah. Ya Yesus itu datang ke dunia sehingga bisa menyelamatkan kita. Ya seperti itu. Karena itu dalam hikmat Allah yang tak terselami, ia telah menetapkan Kristus sebagai penggenap hukum Taurat. Kita gak bisa sama sekali menyelesaikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti ini. Ada sekitar 620 sekian atau 640 sekian hukum Taurat yang ada di Yahudi, bangsa Yahudi di Alkitab itu. Kita harus bisa menyelesaikan semua. Kalau satu saja terlewati, udah gagal. Bayangkan, 600 lebih hukum.
yang berusaha ditaati orang Yahudi. Nggak ada yang bisa. Tetapi Kristus sudah menggenapkan, melakukan semuanya untuk kita yang percaya kepada Dia. Sehingga kita bisa selamat. Seperti itu Bapak Saudara. Ayat-ayat di sini berbicara tentang sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Keselamatan kita dalam iman Kristus dilakukan oleh Allah. Itu hebatnya. Bukan kita yang membayar, tapi Allah sendiri. Jadi kehidupan orang Kristen itu bukan egosentris. Semuanya diarahkan kepada saya. Bagaimana pandangan orang terhadap saya. Tidak, saudara. Tetapi orang Kristen adalah teosentris. Allah, berpusat kepada Allah. Makanya ada kata-kata soli deo gratia. Ya, segala kemuliaan buat Tuhan. Seperti itu. Mungkin ada yang salah. Ya, pokoknya intinya segala kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya untuk Allah. Karena orang Kristen itu teosentris. Berpusat kepada Allah, Penyembahan kita kepada Allah, pusat perhatian kepada Allah. Yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Seperti itu. Ya. Jadi keselamatan kita luar biasa. Dengan cara yang sama, Kristus juga tidak jauh. Dia bukan sekedar Allah yang jauh, transenden, tapi dia juga Allah yang dekat, imanen, yang ada dalam hati kita. Seperti itu. Jadi walaupun Taurat dan keselamatan dalam Kristus adalah dekat dan tidaklah sukar, tetapi manusia tetap gagal memenuhinya. Tadi saya sudah jelaskan, sehingga manusia tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Daripada diselamatkan tanpa memiliki peran sedikit pun, manusia lebih suka mendirikan kebenarannya sendiri, sekalipun hal itu adalah mustahil. Jadi kita seringkali mendirikan kebenaran kita sendiri yang tadi saya sudah singgung banyak. Tidak berlama-lama kita maju dalam poin yang kedua, yaitu iman yang benar di ayat 9 dan 10, 9 sampai 10 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman yang benar. Jika Kristus sudah menggenapi tuntutan Taurat, maka bagian manusia hanyalah beriman kepadanya. Tapi tunggu dulu, bagaimana iman yang benar itu? Di awal tadi saya sudah sedikit menyinggung ya. Tapi di sini kita lihat, next slide. Yang pertama, iman yang benar itu bersumber dari hati. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, dengan mulut kita percaya, tetapi bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau dari bahasa Indonesia, mulut dulu, baru hati. Tapi sebenarnya pusatnya di hati itu. Jadi iman yang benar itu bersumber dari hati. Percaya, kita benar-benar sungguh-sungguh percaya dan mau bertobat. Mau sediakan tempat untuk Allah dalam kehidupan kita. Mau sediakan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan cuma ketika di gereja saja. Hati berbicara keseluruhan hidup. Makanya kedua saya bilang unsur pikiran. Bagaimana iman yang benar? Ada unsur pikiran, kognitif dalam mulut. Mulut pakai otak. Jadi seringkali kita ngomong itu biasanya mikir dulu. Ada yang keceplosan itu juga tetap pakai otak. Nggak mungkin ngomong nggak ada mikirnya gitu ya. Jadi semuanya bersumber dari pikiran. Jadi berbicara tentang iman yang benar itu bersumber dari hati dan juga ada unsur pikiran. Ketika kita percaya sama Tuhan, tapi nggak mau dengar kata-katanya, mustahil. Nggak percaya, dipertanyakan, percaya dari mana?
Misalnya saya sayang sama orang tua, saya juga pasti bilang, oh aku cinta mama, aku cinta papa. Juga ada, pernah bilang paling enggak. Ada unsur omongan, pikiran kita juga sayang. Oh kalau papa sakit gimana ya? Kita memikirkan pikiran orang tua, memikirkan orang tua seperti itu. Jadi ada dua, sumber dari hati dan unsur pikiran. Dan yang terakhir, persandaran seluruh hidup. Makanya urutannya jelas, hati, pikiran, dan persandaran seluruh hidup. Karena hati itu mencakup semuanya. Ketika bicara soal hati itu gak cuma perasaan emosional. Oh Tuhan saya berdosa. Ingat, Yudas pun menyesal. Yudas menyesal saudara. Tapi dia tidak bertobat. Tidak menyandarkan seluruh hidupnya kepada Allah. Gak bertobat. Jadi ketika kita beriman, kalau iman yang benar, itu kita bersandar, bersumber dari hati, terus mikir, terus menyerahkan seluruh hidup kita. Gimana? Ya kita baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Gak cuma didengar, gak cuma dipikirkan, tetapi dilakukan. Persandaran itu berbicara tentang perilaku. Ya, ada tindakan di dalamnya. Kita boleh, Tuhan saya gak mampu ketika kita berdoa. Gak mampu melakukan kebaikan. Saya gak mampu seperti ini Tuhan. Tapi mampukan saya Roh Kudus. Mampukan saya. Ketika marah ya, puncak emosi sampai ubun-ubun. Setiap orang pasti pernah itu. Sadarkan. Supaya Allah memampukan kita. Pakai pikiran mikir Tuhan. Mampukan saya untuk mengatasi ini. Jadi ketika saya sampai marah, sampai ubun-ubun itu kadang, wah. Tapi Tuhan coba press, Tuhan minta tolong. Jadi dalam setiap hidup kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Cek nemene sih, istriku ngomel. Atau cek nemene sih, suamiku ngeyel. Kayak gitu. Pakai Tuhan dalam keluarga. Roh Kudus mampukan. Ketika dalam keluarga itu komunitas paling kecil saudara dan saya. Di tempat mana kita bertumbuh. Ketika di keluarga tidak dibangun hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, step-step selanjutnya di pekerjaan dan di mana-mana nanti. Nggak bisa berjalan dengan cukup baik. Di keluarga. Rindu untuk memulihkan keluarga kita. Pasti ada kekurangan dalam setiap keluarga itu. Pasti. Tetapi ketika kita beriman yang benar, Tuhan memampukan melewati kita segala persoalan yang ada. Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia. Kalau dikatakan orang-orang yang berkhotbah tentang Injil sepenuh, tentang gospel center, dikatakan Yesus saja cukup. Artinya apa? Yaitu iman dalam Kristus Yesus. Sumber dari hati. Kita baca firman Tuhan, kita melakukannya. Kita dikasih damai sejahtera, sukacita ke dalam hidup kita. Sukacita bukan berarti kondisi yang enak. Enggak. Tetapi dalam situasi yang sedih pun kita bisa merasakan damai dari Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama tadi itu sudah jelas, bersumber dari hati. Ada unsur pikiran kognitif. Dan terakhir persandaran seluruh hidup. Dan yang terakhir saya mau bagikan buat saudara dan saya di tempat ini ayat 13 ayat 13 sampai 15. Bisa tolong dibukakan atau 14 sampai 15. Saya sengaja enggak catat supaya kita sama-sama bisa baca Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dapat keselamatan itu yang pastilah tanpa perbuatan. Tapi bagaimana kita bisa mendengarkan itu? Di ayat yang terakhir, ayat 14 sampai 15, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia
jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Bukan cuma pendeta atau teolog atau penginjil. Tidak, saudara. Beritakan kabar baik itu oleh setiap kita. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke Tembakan ya. Kan ada acara di sini pelantikan PDP dan pertemuan hamba-hamba Tuhan. Saya beli hiwan di situ, mama yang suruh ke sana, hiwan sama apa namanya? Kikian. Beli hiwan dan kikian, ngobrol sama ainya. Ainya sudah percaya sama Yesus. Jangan ngomong lama. Oh ya ai gini. Saya kan orangnya sedikit pencilaan gitu ya. Jadi mungkin ainya suka kayak cucu dewe gitu ya. Ngomong enggak lama dia tiba-tiba ngomong tentang Yesus. Iya Yesus baik ya. Saya percaya sama Yesus gini. Wah iya puji Tuhan. Iya. Di sebelahnya itu ada pembantunya satu, pembantu baru sudah ngobrol juga. Satunya juga pembantu lama. Ngobrol. Wah ada kesempatan. Saya langsung wah ini kesempatan. Oh iya, Yesus luar biasa. Saya jelaskan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik loh. Luar biasa toh. Ya Allah yang luar biasa itu turun ke dunia jadi manusia. Saya bicara keras-keras saudara. Jadi ketoannya ngomong ke ainya padahal ya supaya mereka dengar. Paling enggak dengar dulu. Karena saya percaya firman keluar tidak percuma. Datang tidak percuma. Saya ngomong, Yesus datang ke dunia lahir gantikan kita. Tebus dosa manusia. Luar biasa gini. Dan seterusnya. Saya tekankan kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Saya tekankan gitu. Makainya. Karena apa? Karena itu keselamatan kita itu eksklusif. Keren saudara. Bukan manusia yang lakukan. Tapi Allah sendiri. Yang rela jadi manusia untuk tebus dosa kita. Keselamatan yang tidak ada duanya. Keselamatan yang ajaib kalau kita renungkan. Hidup kekal sampai selama-lamanya. Anugerah itu. Bahkan orang yang pintar seperti orang-orang Yahudi tidak bisa melihat. Makanya apa yang tidak bisa dilihat mata dan apa yang tidak didengar telinga dan tidak timbul dalam hati manusia disediakan buat orang yang percaya. Kalau kita lihat perikopnya, judulnya hikmat yang benar. Wah, luar biasa. Orang-orang yang seperti kita bisa diselamatkan. Ketika saya merenungkan, hidup saya hancur, kotor, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan pun bisa merasa down, saudara. Tapi Tuhan ingatkan, di Roma diingatkan, Tuhan selamatkan kita ketika kita dalam dosa. Itu kasihnya. Kalau kita biasanya jarang ya. Meski kalau lihat orang yang berdosa dikit atau enggak ngenain sedikit pasti enggak enak gitu. Tapi kita belajar dari kasihnya Yesus. Ketika dalam dosa Allah sudah menyelamatkan. Itu luar biasanya. Kita belajar kasihnya yang unconditional. Yang tidak tergantung situasi kondisi. Seperti ayah dengan anak. Kalau anak lihat anak meskipun enggak bagus-bagus amat saudara. Kadang dibanggakan gitu ya. Saya juga enggak bagus-bagus amat ketika sekolah ya. Tapi papa saya masih bisa banggakan saya di belakang saya. Pernah saya dengar sekali-sekali. Ya itu padahal ya gini ya. Gendut gitu ya. Tapi puji Tuhan. Kasihnya Bapa Allah kepada manusia. Begitu luar biasa. Saya suka sekali kalau bicara soal kasih Allah. Karena luar biasa. Untuk itu yang memacu kita. Menyampaikan ke teman-teman. Atau saudara yang belum percaya sama Tuhan. Kita ini dibenarkan oleh kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik. Tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia keselamatan itu. Sudah pasti. Udah merasa aman. Saya sudah punya persekot. Saya selamat. Ya, jadi kita bisa berbuat baik. Mencontoh teladan Kristus. Ya. Ini adalah keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan enggak saya panjangkan, saya panggil pemain musik.
Kita sama-sama merenungkan keselamatan kita dalam Kristus. Injil itu yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik. Hukum Taurat menuliskan banyak sekali aturan-aturan. 1 sampai 600 sekian. Detail sekali. Ditulis. Ya, bahkan mengorbankan kambing aja enggak boleh, cacat dan lain sebagainya. Ketika melakukan hukum Taurat benar-benar, tapi Kristus sudah menyelesaikannya untuk kita. Tinggal kita melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perbuatan baik. Bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Makanya kita melakukan perbuatan baik. Kita nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dari awal kita akan nyanyi lagu ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru? Kita renungkan lagu ini, kita renungkan firman Tuhan. Allah yang selalu menjadi penolong kita, Allah yang adalah setia dan adil. Haleluya. Hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dari awal kita nyanyi lagu ini, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada kesempatan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, mengingatkan setiap kami bahwa kami orang yang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan kami sekarang melakukan firman-Mu. Kami berusaha untuk terus berjalan dalam Engkau, berusaha berproses dalam iman, bertumbuh semakin hari semakin baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus yang menolong, memampukan kami untuk melewati segala pencobaan, untuk kami terus naik level, Tuhan, untuk bertumbuh terus menjadi seperti Engkau yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami, menumbuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Gembala bisa tutup dalam doa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau anugerah Allah, keselamatan bukan hasil usaha kita, bukan kebaikan kita, tapi pemberian Allah yang terbaik buat saudara dan saya. Hargai itu, dan siaplah didisiplin terus sampai kita menjadi sempurna seperti Dia. Kita nyanyikan kurnya sekali lagi, kita akan tutup dalam doa. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami mengaku tidak dapat berjalan sendiri, tapi Tuhan juga berjanji menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sedia senantiasa didisiplin, melayani Engkau, memberitakan firman-Mu, supaya yang lain juga diselamatkan. Berkati semua sidang jemaat-Mu, baik yang di rumah-rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini. Kau pakai semua Tuhan yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, musik, singer leader Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah Tuhan, pakai lebih heran lagi. Terima kasih Bapa. Sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan dan kembalikan milik Tuhan. Engkau berkati semua. Kalau mereka pulang ke tempat masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Sukacita, persekutuan, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup saudara dan saya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dengarkan pengumuman, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Tetap saya ingatkan kembali bahwasannya ibadah tetap mengikuti aturan protokol kesehatan.